dipenuhi oleh beberapa stand dari para pelaku usaha yang tergabung dalam komunitas TDA. Sebanyak 200 stand dari para pelaku usaha di Kota Batam ikut memeriahkan kegiatan ini. Dari beberapa stand yang ada, stand tanaman hidroponik yang banyak mendapat perhatian dari pengunjung. Pesta Wirausaha Batam 2015. Mereka rata-rata menanyakan tentang proses pembuatan tanaman hidroponik, serta tanaman apa saja yang bisa dikembangkan secara hidroponik. Pak Bayu sebagai pelaku usaha tanaman hidroponik mengatakan senang dengan adanya kegiatan Pesta Wirausaha Batam 2015 ini. Bayu. Pak Bayu ya? Iya. Pak Bayu usaha ini sudah berapa lama ini? Di Batam hampir 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun. Wow, bermanfaat sekali ya. Apalagi kita untuk para pengusaha di Batam perlu publish juga ke publik. Jadi mereka yang dia tadinya nggak tahu bisa jadi tahu. Gitu. Bagi pengalaman masalah hidroponik kan hal yang baru di Batam, khususnya punya saya kan. Itu hal baru di Batam lebih ke sosialisasinya lebih tinggi kok. Jadi kelebihan hidroponik itu kita bisa bertanam tanpa tanah, irit air, lebih bersih gitu kan. Lebih bersih apalagi di Batam ini sayuran lumayan tinggi, harga jual mahal. Jadi banyak orang minat untuk bertanam di rumah gitu loh. Mereka bisa bertanam sendiri di rumah. Terus kelebihan manfaatnya banyak lah, sayuran-sayuran jenisnya selada untuk jenis yang bisa ditanam. Selada, sawi, bayam, kangkung, sejenis sayuran-sayuran daun bisa ditanam. Sayuran buah juga bisa, melon, cabai, tomat, semua bisa dihidroponikan. Sebenarnya unsur anorganis sebenarnya anorganik sebenarnya kita ikan. Cuman setelah diurai sama tanaman dia nggak berbahaya. Yang berbahaya itu pestisidanya. Kalau di konvensional itu yang berbahaya itu pestisida, residunya bisa 2 minggu nempel di daun. Nah, hidroponik ini kita sama sekali nggak ada pestisidanya gitu. Heran ini pun zat kimiawi yang di pupuknya itu emang termasuk nggak berbahaya. Bisa diurai, udah diurai dulu sama tanaman gitu. Karena emang lahan sempit, kita bisa nanam sayuran, bisa dibuat bertingkat gitu kan. Tadinya kalau di konvensional mungkin kita butuh 2 hektar, di hidroponik kita bisa tes 500 meter sama dengan hasil 2 hektar. Gitu. Sudah banyak sekali sekarang, di masing-masing perumahan sekarang udah ada yang bikin hidroponik gitu. Jadi sebenarnya prospek ya? Sangat prospek. Pertama, prospeknya dalam artian masyarakat bisa nanam sayur sendiri, gitu kan. Menekan, dia bisa nggak perlu belanja di pasar. Tadinya dia tinggi, dia bisa ngepres harga di dapurnya. Oh sama. Lebih sama. Yang bedanya kita hanya di media tanamnya aja. Media tanam sama di pupuknya, perbedaan di tanah. Kalau di tanah kan emang dia ada pupuk sendiri, gitu pupuk sendiri. Kalau di kewanginya sama ya? Sama. Nah, kita beda cuma hanya di media tanam, di pupuk, dan ya kita harus emang ada air bersirkulasi lebih disarankan gitu. Bisa nanti di Batam Hidroponik di Tiban Global Blok P nomor 8. Di sana ada kebun mini saya untuk percontohan semua sistem hidroponik ada. Pesta Wirausaha Batam 2015 di Dataran Engku Putri Batam Center ini berlangsung sampai malam hari. Tepat pukul 19.30, proses pembuatan tumpeng dengan tinggi 3,3 meter ini hampir selesai. Para pengunjung yang hadir juga turut menyaksikan detik-detik akhir proses pembuatan nasi tumpeng tertinggi tersebut. Hadir pada malam itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepri, Presiden TDA, Kadis Perindak Kota Batam, serta beberapa staf dari Bank Indonesia. Sebelum proses pemotongan tumpeng dilaksanakan,